يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فوقنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ada barengannya iya. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam Rebo bis maghrib itu pergantian ke tahun 1445 sebagai umat yang patuh kepada ajaran nabinya serta sebagai hamba yang senantiasa memohon pertolongan Allah, tidak lepas kita untuk memohon pertolongan, perlindungan kesehatan, perlindungan keselamatan, perlindungan dalam perjalanan, bukan hanya untuk diri kita tapi anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita di mana saja berada, baik di akhir tahun 1444 Hijriah maupun di memasuki 1445 Hijriah, senantiasa dalam perlindungan dan pengawasan serta pertolongan Allah Rabbul Alamin. Karena yang dikatakan Nabi Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mulai keluar. Apa yang disebut gangster, geng motor. Di sini udah liwat berapa kali nih? Di jalan ini katanya isunya ada orang yang dibacok itu. Itu gambaran Nabi. Jadi sebelum datang Dajjal itu nanti ada Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj yang aslinya masih terbelenggu di gunung dirahasiakan Allah. Jadi ini anak buahnya dulu pada turun. Jadi itu sengaja otak-otak pikiran daripada orang-orang Islam, anak-anaknya yang dicuci, sehingga di hati mereka tidak ada lagi belas kasihan. Yang ada hanyalah untuk membunuh dan membunuh dan membunuh. Sasarannya tidak peduli. Mau nenek-nenek, mau aki-aki yang kelayaban di jam-jam dia
keluar, mau orang ke pasar, mau orang lagi pada nongkrong, mau orang pulang kerja dibabat. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Anak-anak kita diimbau di atas jam 12 pulang. Mereka operasinya jam 3 sampai ke bawah sampai jam 4 subuh. Saat sepi, saat patroli sudah pada pulang. Ini hati-hati, itu Ya'juj wa Ma'juj, sengaja perusak-perusak sebelum datang hari kiamat, bertebaran di atas muka bumi. Makanya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu mulai sekarang jangan sesumpah kepada anak, ya, jangan gampang sesumpah ngutuk kepada anak. Kalau sudah kejadian mau bilang apa? Baik anak kita, buruk anak kita, jahat anak kita, nurut juga anak kita. Yang nurut supaya nurut, yang jahat supaya taat. Yang brengsek supaya sadar. Sebab kita benci bagaimanapun sama anak sama laki, dia adalah bagian hidup kita. Kalau dia senang, kita senang. Kalau dia dapat musibah, ayo. Ya makanya, sebab doa orang tua walaupun enggak dikabulin hari itu dia ngucap, kapan waktu. Itu yang kita ngeri. Makanya jangan enak-enak tidur di akhir zaman. Usahakan walaupun ngantuk kayak apa tahu, bangun jam 3:30, paling kagak 3:30, doain diri kita, rumah kita, anak-anak kita yang pada kerja pulang malam, yang pada usaha di mana tempat, supaya senantiasa selalu. Kalau senantiasa selalu, itu artinya enggak luput daripada pengawasan dan pertolongan Allah Subhanahu. Nah, mengakhiri tahun 1444 Hijriah, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Ayo kita baca. Nanti ibu-ibu, ini zaman teknologi, manfaatin nih. Apa namanya, internet, cari di Google, ketik doa akhir tahun atau awal tahun. Kalau yang nggak ngerti bahasa Arab, huruf Latin ada. Ya, manfaatin nih. Cuman kalau menggunakan HP dalam keadaan kita udah mendownload atau screenshot, ya nanti nggak usah didownload, pakai pulsa udah langsung aja screenshot. Ya, ini saya bisa screenshot tuh. Ya, ditaruh screenshot, dijepret gitu tuh, pegang. Ya, itu kita nanti bisa baca. Yang nggak bisa bahasa Arab, huruf Latin ada. Ya, ini doa akhir tahun, dibacanya ba'da asar. Ya, habis asar. Emang itu awalnya. Memulai bacanya akhir tahun ba'da as. Jadi ibu-ibu saya kasih tahu, ibu, anak, suami kasih tahu. Sebelum baca doa ini supaya asar mandi dulu. Nawaitul ghusla lidaf'il balaya fi badani sunnatan lillahi. Saya niat mandi untuk tolak bala ke badan saya. Sunat karena Allah. Mandi itu. Dalam mandi bacaan doa perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Selama mandi, selama kegosokan, ya. Bilangin anak laki, mantu yang ada di rumah kita, bilangin. Kalau kita sudah ikhtiar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya dalam rangka menolak qada, apa namanya, takdir mu'allaq, supaya enggak ada bahaya, bencana, musibah yang akan datang menimpa kita. Paham ya? Kemudian kita sembahyang asar, zikir, berbanyak zikir, membaca selawat. Sebab hanya dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, hanya dengan banyak menyebut nama Nabi, maka Allah akan melembutkan hatinya orang-orang yang keras, hatinya orang-orang yang kasar, hatinya orang-orang yang dengki, hatinya orang-orang yang sombong, supaya ulas asih kepada kita. Dia mau niat jahat gak jadi. Ya, amin. Begitu maksudnya. Nah, baru kita sembahyang baru kita baca doa ini, maksudnya habis zikir selawat 1000 baru kita baca doa ini. Doanya seperti yang udah pernah dulu kita baca sebagai berikut. Ikutin doa akhir tahun. Nanti bacanya ba'da asar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, angkat tangannya, wa sahbihi
وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد لقاءتي على معصيتك اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nanti kalau bisa dibacanya 7 kali ya, jangan sekali doang, 7 kali. Kalau kemudian sedia air, kita tiup di gelas, ntar tuang di teko, suruh minum rame-rame, biar selamat diri kita, selamat semuanya ya, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu jamaah sekalian, pengakuan yang tulus dari kita sebagai hamba, di tahun kemarin kita banyak dosa, kita mohon kepada Allah supaya jangan dihukum ya, supaya jangan dihukum itu nggak dapat ampunan, maksudnya ngeri kan? Kita minta ampun, kata Allah tidak, ampunkan aku ya Allah, tidak itu. Kalau si Ani sama Roma, tidak Roma, gitu kan kita agak enak. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, tidak, aku tidak akan mengampuni, itu namanya kita dihukum. Kalau ketika aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku ampuni dosa-dosamu masa lalu dan dosamu yang akan datang, itu namanya Allah memberikan maafnya kepada kita. Kan tahun yang lalu bisa jadi antara dosa dan pahala seimbang, bisa jadi itu. Nah makanya di akhir tahun kita tutup dengan doa, malamnya sholat sunnah malam rebo tuh ya, sholat sunnah, bukan rogaib betul bulan sopan ya. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat lidaf'il bala, usolli sunatan lidaf'il bala, sunnatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama kuliah 10, rakaat kedua kulhu 11 ya, kuliah 10 kulhu 11. Atau begini, ini kalau mau ngerjain, kalau kuat ya syukur. Ini amalan dari Nabi Khidir alaihissalam ya. Jadi siapa yang pengen doanya diijabah, sebelumnya dia tawasul kepada Nabi, kemudian dia tawasul kepada Nabi Khidir tawasul kepada Nabi Khidir begini, ila hadrati ya Nabiullah Khidir alaihissalam, sebut nama panggilannya Abul Abbas Balya bin Malkan. Al-Fatihah ya, Abul Abbas Balya bin Malkan, Al-Fatihah. Kemudian kita niat sholat ya, usolli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Dalam hati saya niat sholat hajat untuk diri saya karena Allah. Habis Fatihah kuliah 10, rakaat kedua habis Fatihah kuliah 11 biasa ya, tutup dengan salam. Nah kemudian habis assalamualaikum sujud lagi. Dalam sujud kita baca sholawat 10 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 10. Ditambah lagi membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil 10. Kemudian baca lagi doa sapu jagat 10, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab 10. Udah beres baca Rabbana atina 10, ngomong sama Allah pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, sebab itu di luar sol. Ngomong apa aja. Cuman kalau baru-baru tuh agak sakit pala, sebab agak lama juga. Makanya baca selawatnya biar cepat, baca tasbih biar cepat, baca Rabbana atina biar cepat. Jadi habis membaca Rabbana atina bidunnya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, nomor 10 ngomong. Ya Allah, kata janda, datangkan lelaki biar saya
punya suami lagi yang kaya. Bagi yang pada kurang sehat minta sehat. Bagi yang rezeki seret biar tuh rezeki datang kayak hujan air bah sehingga kita kelabu sama rezeki. Ya, pak kita gugulingan kurungan duit cepean. Tuh, mohon tuh pakai bahasa kita ngomong. Boleh sebab itu di luar solat. Cuma kata yang mengijazahkan permintaan enggak cukup sekali. Tapi sudah rasain tuh 2-3 kali langsung dikabul. Sebab itu sujudnya agak lama. Sebab orang ngejar yang sanggup itu. Kan kebanyakan doa baru sila. Gampang ini mah. Tapi doa ketika sujud jarang orang yang pada kuat. Apalagi yang nggak sujud lama-lama. Makanya cepat dikabul. Jadi permintaan doa yang cepat dikabul pada saat dalam keadaan sujud. Kan Nabi Adam waktu dia minta ampun membaca Rabbana Zalamna dalam sujud itu. Kedua ibu Hawa dalam sujud. Sehingga air matanya kemudian mengalir, sebagian menjadi sungai, menjadi bengawan, menjadi laut, menjadi samudra. Itu dari air mata Nabi Adam dan Ibu Hawa selama 40 hari 40 malam sujud. Kita nggak kuat itu. Itu dihitung kalau kita baca selawat 10, kemudian tasbih 10, kemudian Rabbana Atina 10 ditambah dengan doa-doa, kalau sanggup setengah jam. Itu jumlahnya setengah jam itu. Jadi 15 menit kita doa tuh. Ya, 15 menit. Itu saya udah rasain cepat itu. Nengok tetap nengok. Jadi itu mah biasa pokoknya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud lagi. Allahu Akbar. Enggak, udah langsung sujud. Jadi itulah inti permintaannya di situ. Di mana? Di akhir membaca Rabbana Atina yang ke-10. Ya, itu situ minta. Yang saya udah rasain asal habis main itu ditelepon. Assalamualaikum, Ji, ada job nih. Tuh, kabul. Ji, besok isi ceramah ya. Itu saya benar. Hah? Iya, tuh. Alhamdulillah. Iya. Tuh. Barusan doa, kabul. Ya. Jadi ini lu yang punya penajaran musdekah sama anak yatim sebanyak 70 coba kerjaan sembahyang. Jadi begini, nah waktunya belum saya kasih tahu. Waktunya bebas. Yang penting asal jangan habis sembahyang asar. Asal jangan habis sembahyang subuh. Paham nggak? Saya habis sembahyang subuh, aku mau sembahyang ini nggak boleh. Sebab dilarang sholat sunnah apapun kecuali sholat mayit sesudah sholat subuh dan sesudah sholat as. Jadi kalau kita mau mengerjakan 5 kali sebelum asar, jadi qobliyah asar kita ganti sama ini. Qobliyah subuh ya 2, habis sembahyang isya, habis sembahyang maghrib, atau sebelum sembahyang isya, atau biasanya lah habis sembahyang maghrib dah, habis sembahyang isya, habis bangun malam, sholat duha ya waktu duha. Silakan aja lah, pilih waktu, yang penting jangan waktu terlarang. Mana waktu terlarang? Terlarang pada saat beberapa menit mau johor. Itu naik matahari tengah-tengah nggak boleh sembahyang. Sebab saat itu setan lagi pada nyembah biangnya. Kemudian habis sembahyang subuh, nggak ada sembahyang sunat pada subuh ya. Lalu bagaimana Bang Haji pas waktu duha? Lain cerita itu, maksudnya udah nongol matahari. Sama waktu sesudah sembahyang asar. Itu saat matahari surup warna merah, itu Raja Iblis bertengger tanduk ke situ. Makanya anak buahnya pada nyembah. Nah itu yang boleh kodo sama sembahyang jenazah. Sembahyang kodo, sembahyang jenazah, sembahyang tahiyatul mas. Kalau kita ke masjid kelempangan habis subuh, kelempangan habis itu pengecualian. Lalu sembahyang sunnah yang tanpa ada alasan sebelumnya, kayak sunat hajat itu ya jangan. Kecuali sembahyang tidak berkaitan waktunya yang bebas, kayak tahiyatul masjid, kayak kodo sholat 5 waktu ya. Kemudian sembahyang jenazah. Nah, Ibu hadirat jamaah sekalian, itu waktu dan tempat serta bacaan-bacaan untuk diijabahnya Jadi itu ijazah Nabiullah Khidir alaihis. Jadi perlu disebut tuh Nabiullah Khidir alaihissalam, sebut nama panggilannya. Kata ulama, orang yang menyebut nama Nabi Khidir plus dengan nama panggilannya masuk surga dia. Ya, ila hadrati ya Nabiullah Khidir alaihissalam Abul Abbas Baliyah bin Malkan.
orang itu dijamin bakal masuk surga. Sebab Nabi Khidir itu namanya yang berkeramat. Nah, ini doa akhir tahun. Sekarang doa awal tahun nih, Bu. Jadi doa awal tahun kapan bacanya? Habis maghrib. Jadi habis sembahyang sunnah tadi tuh. Ya, habis sembahyang hajat. Kita baca ini. Habis sembahyang sunat hajat kita udah sujud tuh ya, meminta tadi yang kita omongin. Dalam sujud membaca apa tadi? Doa dalam sujud tadi membaca apa tadi? Selawat dulu 10. Terus tasbih 10, apalagi? Doa sapu jagat Rabbana atina 10 baru baca doa permohonan kita. Baru tutup kita duduk baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadim al-awwalu wa ala fadlikal azim wa judika al-muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wa auna ala hazihi nafsi ammarati bisu'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika sulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini benar nih yang saya omongin tuh. Di sini tercantum makna daripada permohonan perlindungan di tahun yang baru. Apa maknanya? Wassallallahu, semoga Allah memberikan rahmat ala sayyidina, atas penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, wassalamu, semuanya diberikan keselamatan. Ya Allah, ya Tuhanku, antal abadiyul qadim, Engkau adalah zat Tuhan yang maha abadi, yang terdahulu, yang awal. Wa ala fadlika, dan atasmu keutamaan al-azim yang agung. Wa judika, dengan keagunganmu al-muawwal, yang tiada putus-putus. Wa hadza amun, jadi di tahun ini qad aqbala, aku menghadapinya, aku memasukinya. Nas'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, al-ismata fihi, perlindungan di dalamnya tuh. Jadi kita memohon perlindungan apa senantiasa terus menerus dari Allah nih. Minasyaiton, kita berlindung daripada bisikannya, godaannya, rayuannya, ya. Apalagi pengekangannya, tahu nggak pengekangannya? Tahu nggak? Pengekangan setan, tahu nggak pengekangan? Jadi kita mau sembahyang malam dipegangin baik kita. Kita mau ngaji kaki dipegangin aja, kita mau sedekah, mau ngerogoh duit, tangan kita ditekan sama setan, jangan pakai cabut lagi. Setan itu, kita udah rencana mau sedekah sama anak yatim, lihat duit banyak, kita ngomong sayang amat ya. Itu setan tulis tuh. Kita mau sedekah, cepet, jadinya jigo. Itu setan tuh, niatnya cepet. Kata setan, sayang, emang lu orang kaya, ntar kalau lu sedekahin banyak-banyak habis, galis ya. Kata setan begitu. Akhirnya mau sedekah cepet jadi gocap, mau sedekah gocap jadi 25. Tuh, itu kita tergoda tuh. Makanya setan begitu tuh, selalu ngalang-ngalangin. Pinter banget bisikinnya, pinter dah. Lu orang kaya emang sedekah, Haji Nasarnya kaya aja gak kayak lu gitu. Itu setan gitu. Iya, orang kaya mas sedekah panas, kata setan, dia mau punya keuntungan. Lu keuntungan apa? Terus sedekah lu kelaparan, gak punya duit, minjam tetangga, tadi kata-kata tuan miskin sedekah gitu tuh. Itu setan. Kita lis. Iya, jangan lis Allah, nauzubillah. Emang begitu lis, gua ngerasain lis. Itu semua pasti ngerasain. Ini gua kalau punya duit, gua mau sedekah nih. Dikasih tuh duit sesuai dengan keinginan kita. Itu kita pas mau sedekah kita mikir-mikir lagi. Iya bener Bonani itu. Kita ngerasain digoda itu. Kita lawan. Gua udah tawakal sama Allah. Rezeki Allah yang ngasih. Ya udah kita kasih. Lupain aja. Orang kita udah niat. Innamal a'malu, kita mohon tuh bisikannya, godaannya, pengekangannya supaya kita terlepas daripada itu semua. Ya kan kayak orang mau janji ngajak jarak nggak jadi-jadi. Itu kan pegangin setan. Nggak jadi-jadi.
Udah gitu mau ngajak lagi ke Anyer, kagak jadi, ininya nggak ngasih. Itu kan dihalang-halangin sama setan, kita udah siap-siap. Itu kan dihalang-halangin sama setan. Susah makanya. Siapa tuh yang gitu? Orang alim itu masih kena. Apalagi model kita. Makanya kita mohon dah perlindungan ya oleh Allah daripada bisikan, rayuan, pengekangan setan. Apalagi kemudian selanjutnya wa auliyaihi, penolongnya, pembantunya, anak buahnya. Siapa anak buah setan? Manusia. Manusia yang mulutnya nyinyir. Segala lulis, nyumbang anak yatim. Emang lo orang kaya tuh. Kan yang ngomong orang tuh. Ya, itu wa auliyaihi syaitan. Itu anak buahnya setan. Iya. Itu nih Nabi yang bilang. Wa auliyaihi, pembantu-pembantunya, anak buahnya. Iya, anak buahnya setan. Bok ini udah tua-tua masih ngaji aja. Siapa yang ngomong tuh? Iya. Ada orang ngomong begitu. Tuhan juga tahu Bok ini udah tua, nggak ngaji juga nggak apa-apa. Setan tuh yang ngomong gitu. Apanya? Anak buahnya. Suka kan mendengar omongan kayak gitu. Itu anak buah setan. Lu segala anak dipondok-pondokin, ntar pulang pondok jadi apa? Ya, yang ngomong orang bukan? Berarti orang itu anak buah setan. Kalau anak buahnya malaikat mah, iya, mumpung kita masih muda, anak pondok-pondokin. Soal rezeki mentera Allah yang ngatur. Sebab kalau kita mati enak, anak udah pada jadi orang alim doain kita. Oh, itu anak buah malaikat. Kalau yang anak lu pondok-pondokin, ntar nyari kerjaan susah. Lu nyari kerjaan susah. Begitu. Iya, itu wa auliyaihi syaitan. Itu anak buahnya setan. Kita mohon jangan sampai kena sama anak buahnya. Terus wa junudihi, tentara-tentara setan. Apa? Tentara-tentara setan. Mana? Yang ditebar, yang disebar, mau menjelang subuh. Yang kita gak ngeliat dia ngeliat. Yang dikatakan sama mama kita itu setan kalau datang jam 4 pada bertebaran. Bawa kulit babi sebagai bed cover, bawa tepung buat ngaurin mata biar sepet aja. Iya, bawa kulit babi, bawa bed cover, bawa tepung. Haji Amil Munani mau bangun, lihat jam, bentar aja lah. Iya, tidur lagi bangun jam 5:30. Untung subuh masih ada, termasuk menggoda kisapu angin. Begitu. Kayak kita kemarin habis sakit, coba sembahyang malam, nggak kuat, jikir tasbih lepas, udah begitu, ntar tidur lagi, bangun jam 5, akhirnya nggak sempat jikir, setan lagi aja. Itu wajunudihi, tentaranya, kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita, itu disebar semua, disebar, setiap malam, setiap datang menjelang subuh. Makanya orang yang bangun jam 3 selamat dia. Orang yang bangun jam 3 selamat. Orang yang bangun jam 3:30 kemudian dia mandi, dia selamat. Bangunkan suami dan anak-anak. Ya. Kemudian kita mohon perlindungan wa'auna ala hazi nafsi, dan memohon pertolongan ala hazi nafsil ammarah. Dorongan nafsu, dorongan hawa nafsu sebagai kendaraan setan. Nafsu apa? Nafsu malas ibadah. Nafsu malas ngaji, nafsu malas zikir, itu namanya nafsul ammarah, yang menggiring kita kepada jalan kesenangan, senang-senang baik. Main HP berjam-jam kuat, zikir gak kuat. Begitu. Dengerin pengajian, ustadz ceramah lama banget. Itu nafsul ammarah. Dangdut mah udah lama juga, Jakarta baru bentaran. Itu nafsul ammarah. Iya, dengar pengajian, dengar kiai ceramah. Padahal baru jam 10. Ya ngomong aku. Pak Milis baru 1 halo. Baiklah, kita panggil biduan kita yang terseksi, Miss Maya. Jam 12 nyanyi selagu, ya udah habis baik. Padahal jam 12 kata dia masih sore. Itu namanya nafsul ammar. Paham ya? Nafsul ammarah. Itu. Coba dah, ini orang yang nonton namanya ngaji, ini jam 10, jam 11 kata dia masih sore.
Sini al khairat jam 11 belum pulang, laki lu pada kemarin. Gue yang domelin. Bang Haji, ngaji apa pacaran gitu? Ayo. Coba lu pada nonton, kagak bakal diparanin. Sekalinya diparanin. Kata bininya, "Bang, ntar ada video cak lagi nih, Bang." Kagak jadi pulang. Ya udah mah, sampai selesai dah, sampai tuntas. Juga di rumah nggak bisa tidur, kata lah. Nonton bareng-bareng. Tuh itu nafsul amarah. Kemudian nafsul amarah apa maksudnya? Bisui, ngajak kepada jalan kerugian. Ya, jalan apa? Kebangkrutan. Itu nafsul amarah tuh. Hajat biar tekor asal nyohor. Ayo tuh. Iya. Tekor asal nyohor. Panggil dangdut the best pamilis. Utang pinjam dibela-belain. Bayar agak kuat. Silipa tukang masak sasumpah. Mampu sekali gua bayar. Iya, yang kondangan pada kasal. Prasmanan jam 9 udah kagak ada apa-apa. Mana ada kuping gajah doang. Katanya mau orang hebat. Itu nafsul amaratu bisu, ngajak jalan kerugian, kebangkrutan. Ya kan ada orang yang hajat belain dangdut. Kita mau kondangan, kue aja nggak ada, air aja nggak ada. Katanya prasmanan jam asar udah diangkutin. Kita pernah ponani ngajak rombongan itu. Kita mah girang ngajak teman, ada 10 orang kan banyak orang laki kan kalau kondangan paling kecil gocap. Pas kita mau makan ke meja prasmanan diangkat-angkatin, siapa yang kagak sewot. Kata kita mau mampu saram jada. Gua kondangan pakai duit, gua ngajak orang. Batas itu kita kagak boleh ngajak-ngajak orang, malu. Yang kita ajak temen ada namanya semua. Pada ngomong begini, "Atuh Ji, temen lu begitu Ji." Itu yang ngajak ustad. Udah kita tobat. Saat itu ngajak-ngajak orang. Tapi sekarang kalau kondangan ya dek aja udah. Malu. Enggak, pas sekarang malunya enggak boleh dibahas. Kata kita makan yuk emang sengaja dari rumah belum makan. Pas kita menyendok diangkatin. Kagak ngomong maaf Bang Haji udah habis, kagak ngomong begitu. Coba ayo pikir dah. Kalau kita dewek sih bodoh amat. Ngajak temen. Akhirnya teman romannya pada sini sama kita. Udah batasan itu, makanya gue mau sekarang mau ditumbas. Kalau gue punya duit gue kasih gedean. Kalau gue punya duit kecil gue kasih 200 pego dah. Kagak bakal gue bawa rombongan. Takut begitu. Malu ponani ya kita. Malu banget. Iya. Asar khas. Baru ajan doang. Kita itu rasanya malu. Makanya saya pesan nih, Jamal Khairat. Ya terserahlah menanggap apa kek. Yang penting prasmanan jangan sampai minimal jam 9 malam dah. Maksimal jam 9 malam udah nggak ada juga nggak apa-apa, itu mau udah malam. Kalau asar pas sedang banyak-banyaknya kasihan orang. Nih saya ngerasain. Kan orang yang hajat ada yang dikondanginnya dicari duitnya gampang. Ngerasain nggak? Nih kita mau kondangan si A nih. Johor belum punya duit. Tahu mau niat kondangan habis maghrib atau habis isya. Punya duit lah kira-kira begitu. Kondangan sama dia cepet masih ada sisa 200. Berarti kan dia rezekinya ada itu. Ada yang orang datang ke rumah kita mau ngundang saking perlunya. Kita mau kondangan ke rumah dia kagak ada duit. Barengannya banyak banget. Coba siapa mau disalahin? Kita kagak kondangan, kagak enak. Akhirnya dalam hati, kapan gua ketemu mulu, gua mau kapelin aja mau gua. Ya maksudnya kasih kondangan gitu. Ya kita mau tanggung sendiri. Ya kagak enak kan dia datang ke rumah kita. Kan dia kagak tahu kita kagak punya duit. Ya kalau kondangan banyak bareng, kayak kemarin barengannya ada 5. Kalau kayak kita mulangin ada yang 200 pun ada yang 300, ayo. Paling kecil cepet, kalau kagak ada mau nyari kemana? Tanya Haji Gaya. Makanya dapat kondangan gede kecil jangan kegirangan dah. Ngulanginnya coy. Ya bener nggak? Semuanya ngerasain. Bener sih, kondangan kalau duit banyak aja sama teman. Ketemu teman-teman ya, suasana baru, lihat tenda itu tenda siapa ya, rumahnya cakep bener. Kalau duit di kantong banyak. Kalau kita habis kondangan di rumah bini, Bang, ini mau masak sore kagak ada beras. Mana bocah besok masuk sekolah, pusing lah. Ya,
Jadi kalau hajatan prasmanan jangan sampai kasihin orang pada kondangan tuh, ada yang aku mau makan tempat hajatan gitu ada. Tahu-tahu mau makan dibenain sambal geledek setan keren habis mampus. Iya, sewot please. Biarin disambal. Kesel kita. Kalau dek sih nggak apa-apa. Ngajak rombongan. Kesel bener. Semua dah. Ya gue sampai kapok sekarang ngajak rombongan. Malu. Agak sanggup. Nah, kemudian selanjutnya wal istighala bima yuqarribuni ilaika. Ya. Jadi memohon daripada perlindungan Allah atas kejahatan, ya, daripada kesibukan hati, kesibukan nafsu yang mengarah kepada jalan kerugian. Ngerti enggak? Kesibukan hati was-was, ya, untuk jalan kerugian. Ama ngaji mah oga, ama ibadah mah oga. Kemudian apa? Bima yuqarribuni ilaika. Saya memohon daripada kesibukan, bukan kesibukan untuk jalan kerugian, bukan jalan kelalaian dalam ibadah, tapi mohon kesibukan untuk dekat kepada Allah Subhanahu. Jadi di awal tahun tuh mau ini sibuk zikir, sibuk ngaji, sibuk sedekah, sibuk menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Itu pendekatan kepada Allah. Kemudian ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah Tuhan yang maha sempurna lagi maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah memberikan rahmat atas Nabi Muhammad dan atas wa ala alihi dan atas keluarganya, washabihi dan atas sahabatnya, wasallama, semuanya mendapatkan keselamatan. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian, udah gak ada zamannya baca doa awal tahun, gak hidup, gak ngerti, manfaatin internet ya, manfaatin ya. Jadi kalau yang bisa bahasa Arab ya syukur, emang bahasa Arab tulisannya. Kalau yang gak bisa bahasa Arab, huruf Latinnya ada, ketik di Google ya, ketik doa awal tahun, akhir tahun, huruf Latin, keluar. Buang, udah gede, keluar. Baca itu, ya baca, ya. Ingat jangan sekali, paling dikit, paling banyak 7 kali. Sebelum baca ini doa akhir tahun, tadi apa yang saya omongin sebelumnya, ngapain dulu? Sebelum asar ngapain dulu? Mandi. Belum sampai pulang lu lupa lu. Mandi tolak bal. Terus kita beres mandi wudu sembahyang zikir selawat 1000 baru baca doa awal tahun habis asar. Habis maghrib sembahyang hajat tadi tuh saya bilangin tuh. Ya. Kulhu kuliah berapa? Kulhu berapa? 11. Ingat ya udah ya. Nah, baru setelah kita doa permintaan kita, hajat kita, baru baca doa awal tahun. Kalau bisa sebelum datang waktu jadi pas habis maghrib. Demikian ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, semoga manfaat. Mudah-mudahan memasuki tahun 1445 dalam pengawasan, perlindungan, pertolongan dalam rezeki yang berlimpah bagaikan air bah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.